Nah, Tuhan ingin supaya kita mendapatkan pasangan yang sungguh-sungguh ya partner kita gitu. Sehingga ada kebebasan. Lalu di situ ketika kita ada kebebasan, di situ kita juga bisa mencintai dengan hati. Nabo Kiribon, nabo. Halo Sobat OMK yang ada dimanapun kalian berada, ada yang di rumah, di jalan atau dimanapun atau sekalian yang ada di sini, apa kabarnya nih? Setahun sudah kita tidak bertemu, akhirnya kita bisa berjumpa kembali di podcast kesayangan kita. Dan tentunya hari ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh dua orang yang spesial ini. Yang ada di kanan saya ini ada bestie saya namanya Angel Regina. Halo semuanya. Dan yang ada di sebelah kiri saya ini ada Romo Puji CM. Halo Romo. Halo, apa kabar? Nah teman-teman, oh ya saya belum perkenalan ya. Perkenalkan, nama saya Melisa Santi, pasti udah kenal kan semuanya. Kalau yang belum kenal, halo. Nah pada malam hari ini saya dan teman-teman saya ada di sini akan membahas tentang topik yang sangat happening sekali di kalangan anak muda, yaitu tentang asmara nih. Pasti teman-teman yang ada di rumah ini sangat relate kehidupan asmara, yang entah ada yang belum punya pacar atau yang lagi LDR atau lagi mencari-cari tapi belum ketemu kayak gitu. Kan ini teman-teman OMK ini pasti kan kalau misalnya ke gereja yang didoakan pasangan kan. Oh iya, malam hari ini kita di-endorse oleh jamu Kak Mijem. Ini ada jamu kunir asem Romo punyanya umat paroki Santa Maria juga. Untuk yang ada di rumah yang mau endorse boleh banget loh, nanti hubungi kontak di bawah ini ya. Oke. Ini boleh dicoba nggak? Boleh, silakan monggo Romo. Okay. Kita coba juga ya. Enak kan? Oke, kan sudah minum ini kan udah lebih rileks kan Bunda? Oke, Besti, saya mau tanya ini. Kira-kira ini Angel dulu pacarannya mulai umur berapa? Aku tuh pacaran umur antara 13 kalau nggak salah, itu waktu SMP kelas 7. Itu udah merasakan cinta monyet kalau Kelas 7 SMP sudah pacaran. Iya. Spesial sekali ya. Iya, Anda sangat sepertinya. pro sekarang ini ya. Pro player bisa disebut Iya. gitu ya. Kalau Romo sendiri pernah pacaranmu? Pernah dong. Oke. Angel tadi pernah pacaran juga, Romo juga pernah pacaran. Saya tentunya juga pernah dong. Masa ya nggak pernah ya kan? Masa anak muda nggak pernah? Nah tadi kan udah disebutkan ya udah pernah pacaran juga. Kira-kira mantannya berapa Bunda? Sampai sekarang totalnya cuma ada 4. Cuma 4 loh ya. 4 itu cuma Romo. Iya, nggak banyak. Belum kelima kalau ada yang mau loh. Kalau Bisa. boleh tahu di spill 4-4-nya itu Katolik apa bukan? Bukan. Aduh gimana? Iya. Gimana ini Romo kok pacaran kok nggak sama ini gimana? Kayaknya kamu kurang aktif gitu ya, makanya kok dapatnya. Enggak, sebenarnya aku tuh aktif banget di OMK. Seluruh kegiatan OMK tuh aku selalu ikut. Oke. Cuma kayaknya OMK sini tuh milih-milih gitu loh. Padahal udah cantik loh di sini. Oke. Ya kan? Cantik Iya nggak? banget Iya nggak? kan? Cantik nggak? Cantik Oh. banget. Aku Cantik gitu. banget. Nice. Oke. Kalau sekarang statusnya Angel sendiri tuh gimana? Statusnya tuh kosong masih Ania, maksudnya belum punya pacar, lagi Waduh. cari jodoh gitu. Di Lagi sini cari tuh jodoh. aku diundang tuh pengen cari jodoh juga di sini, promosi diri gitu. Oke, buat teman-teman yang mau cari jodoh bisa langsung nanti datang ke podcast kita ya. Kalau boleh tahu kriterianya seperti apa ini Angel ini? Kriterianya nggak muluk-muluk kan, Nggak karena kemarin muluk-muluk, sudah oke. menantang karena tidak seiman Oke, semua ya. iya. Itu yang pertama lebih dewasa Lebih umurnya. dewasa, oke lanjut. Yang kelahiran 97, 98, 99 Oke. itu boleh banget. Katolik, Ya. tidak perlu tampan tapi oke gitu Oke, ya. good looking tetap Iya. ya. Oke, lanjut. Sudah itu aja. kok. Sudah itu aja. Iya. Berarti untuk pria-pria dewasa di luar sana yang Katolik tentunya, yang umurnya teman saya ini produk 2000-an, jadi mas-mas di luar sana yang tahun 95 sampai 99 bolehlah daftar ke Iya bestie dong. saya ini Iya, Mas. ya kan. Oke. Angel, ini kan tadi kan sedang mencari ya, proses Iya. mencari. Kira-kira upaya seperti apa ya Angel lakukan ini untuk menggait pria-pria tampan di luar sana itu apa?
Ya kayak ya mulai mempercantik diri gitu. Iya, Lalu berdoa terutamanya ya pada Tuhan. Soalnya kalau nggak berdoa nanti nggak dapat juga. Iya gitu sih. Cuma doanya tuh cuma gini aja. Tuhan, aku pengen punya pacar ganteng gitu. Biasanya juga Oke. gitu. Tapi sampai sekarang belum dapet. belum dapat. Iya. Pernah merasakan putus asa nggak selama proses pencarian itu? Pernah sih juga sampai ini kepikiran kalau mau pelet itu loh, melet diri ya, biar yang aku suka itu suka sama aku juga gitu. Wow, sampai ke kepikiran Iya. pelet. Ini gimana ini Romani? Waduh, Aduh, bagaimana? bahaya ini kayaknya Angel ini penganut ini mau yang lagi happening mau. Apa itu? Sekarang tuh teman-teman OMK itu lagi happening sama yang namanya pelet jalur novena ini mau. Pelet jalur novena. Iya, aduh. Dapat istilah dari mana itu kok? Nah, Baru kali ini saya mendengar ini. ini tuh saya temukan di sosial media punyanya teman-teman OMK mau. Jadi mereka itu lagi sering membahas tentang pelet jalur novena gitu. Nah, mungkin Angel sendiri udah pernah mendengar belum tentang itu? Pernah sih, makanya dari itu aku pengen coba. Ya, siapa tahu kan aku cepet dapet jodoh gitu. Berarti pernah mengalami keputusasaan karena mencari pasangan ya? Iya, aduh pasti. Kayak gitu. Aduh, gimana ini kok sampai Sudah pelet setahun tuh? nggak punya pacar aku itu. Waduh. Kering gitu loh. Iya. Lalu Romo ini menurut Romo, tanggapan Romo tentang pelet jalur novena ini seperti apa Mo? Karena kan kalau kita telaah lebih dalam Romo, pelet dan novena ini kan bertolak belakang Mo. Iya, sebenarnya itu bertolak belakang. Pelet sendiri dengan novena itu sesuatu yang berkontradiksi gitu ya. Kita tahu kan kalau pelet itu kan ya kita seperti menghalalkan segala cara itu ya untuk mendapatkan atau memikat seseorang, lalu kita minta tolong orang pintar, kemudian entah bagaimana orang pintar itu menggunakan cara tertentu yang tanda kutip ya negatif gitu ya, entah pakai kuasa-kuasa roh gitu atau pakai energinya dia gitu untuk mempengaruhi orang yang kita pilih itu gitu. Jadi kan sebenarnya ini negatif dan ini ya kalau menurut ajaran kita ya merupakan dosa ya, karena cara yang tidak baik gitu. Sementara yang novena itu jalur yang ya doa yang diajarkan Tuhan sendiri gitu kan. Artinya ya di sini ya tidak ada dosa, justru itulah yang diminta Tuhan dari kita. Tapi kalau digabungkan ini ya menurut saya kok agak aneh ya istilah itu gitu. Berarti nggak bisa ya itu digabungkan itu, Romo? Ya kalau kita lihat sendiri pelet itu kan ya, menghalalkan segala cara, ya toh. Iya. Sementara novena itu kita bergantung kepada Tuhan. Jadi ada dua. Pelet itu bergantung kepada kekuatan lain, sementara novena kita bergantung kepada Tuhan. Sama-sama kita merasa tidak mampu gitu kan. Seperti kamu mengalami sudah sekian lama, kok sulit mendapatkan teman, nah, jodoh begitu. Lalu tidak mampu sendiri, lalu kita mencoba mencari dari bantuan dari kekuatan di luar diri kita. Tapi bedanya yang pelet itu kekuatan bukan Tuhan, sementara novena dari Tuhan sendiri kan begitu. Jadi menurut saya tidak bisa digabungkan ini dua hal istilah ini, aneh menurut saya menggabungkannya. Karena pelet sendiri selalu identik dengan hal-hal yang negatif ya Romo. Mungkin Angel putus asa gitu ya sampai akhirnya mikir pelet Buntu, tuh. udah buntu ini. Gimana Makin ini, pengen Iya. cepet punya pacar sama Emang nggak ini, rajin ke jaringan. gereja gitu, Rajin ngobrol sama dong. Tuhan gitu mungkin. Rajin setiap minggu, setiap pagi bangun tidur itu aku selalu berdoa. Mungkin cuma doanya kurang ini ya, sungguh-sungguh atau Kurang tekun iya. gitu ya mungkin. Mungkin ya saya tidak tahu apakah yang memunculkan istilah pelet jalur novena ini mungkin pikirannya kalau yang sekarang ditawarkan itu kan pelet itu promosinya ini pasti dapat ya kan dan cepat, yang penting syaratnya dipenuhi kan gitu. Jadi pelet itu menawarkan sesuatu yang instan, yang cepat pasti. Tetapi kita tahu itu dosa kan gitu. Jadi mungkin kita sebagai murid Yesus kok ini dosa, tapi saya kok ingin mendapatkan hasil seperti yang ditawarkan pelet gitu. Lalu yang tidak dosa apa ya? Novena gitu. Jadi harapannya novena itu disamakan dengan pelet yang nanti hasilnya pasti dan tidak berdosa. Mungkin begitu Bisa pikirannya. disebut juga novena ini pelet jalur halal gitu ya mungkin mau. Kayak gitu kan boleh kan ya kan. Tapi balik lagi novena itu kan
tidak selalu hasilnya seperti yang kita inginkan ya, betul, Mo. betul. Ya. Jadi Iya, kalau saksi novena memang berbeda sekali dengan pelet. Tadi kan kalau pelet tawarannya instan, cepat, pasti gitu ya. Sedangkan novena tidak begitu. Jadi mungkin ada orang yang bertanya kan tidak selalu novena itu dikabulkan gitu ya. Kadang-kadang sudah berkali-kali novena kok nggak dapat jodoh, tidak dikabulkan doanya. Nah, memang cara berpikirnya berbeda dengan yang instan duniawi gitu ya. Dan memang harus punya dua sikap yang kita harus miliki ketika kita memanjatkan doa, memohon lewat novena. Sikap yang pertama itu adalah beriman, ya, percaya sungguh-sungguh bahwa Tuhan itu akan mengabulkan doa kita, ya kan? Dasarnya apa? Dasarnya ya sabda Yesus sendiri, ya kan? Di dalam Injil Yohanes bab 3 dikatakan begitu besar kasih Allah kepada dunia ini sehingga Ia mengaruniakan putranya yang tunggal. Bayangkan kalau Tuhan Allah itu menganugerahkan kepada kita putranya, Tuhan Yesus, berarti kan permintaan-permintaan kita yang lain-lain juga akan dikabulkan. Itu lebih sederhana gitu kan, sepele itu buat Tuhan gitu. Jadi Tuhan pasti akan mengabulkan. Juga kata-kata Yesus dalam Injil Matius misalnya bab 7, mintalah maka kamu akan diberi, carilah maka kamu akan mendapat. Tuhan memang menyuruh kita untuk memohon, meminta gitu. Jadi sikapnya ya benar-benar harus percaya gitu. Percaya sungguh-sungguh bahwa Tuhan sangat baik, Tuhan akan mengabulkan doa kita. Itu sikap yang pertama. Nah, sikap yang kedua, sikap yang terbuka. Artinya kita juga memberi kebebasan kepada Allah, kepada Tuhan, untuk memberikan jawaban kepada kita gitu ya. Jadi kalau pelet itu kan bedanya, saya ingin si A. Nah, berarti si A itu harus menuruti keinginan saya, ya toh? Nah, kalau novena enggak begitu. Kalau kita mengajukan doa novena, kita harus terbuka kepada kehendak Allah, ya. Kalau kita berdoa memohon sesuatu kan bisa jawabannya macam-macam, ya kan? Kalau doa kita itu oleh Tuhan dinilai baik, nah, kita yakin si A itu memang pasangan saya gitu ya. Lalu Tuhan melihat memang, oh ini memang betul, maka jawabannya iya. Gitu. Jawabannya iya. Lalu doa kita akan dikabulkan gitu. Tapi kalau Tuhan melihat, ya dia baik, tapi mungkin ada yang lebih baik buat kamu gitu ya. Lalu jawabannya, oh bukan itu. Gitu. Tapi bisa juga Tuhan menjawab begini, iya sebenarnya itu jodohmu, tapi kamu harus belajar sesuatu. Nah, jadi Tuhan menjawab, tunggu dulu. Kamu harus berproses dulu, ya. Berproses dulu, butuh waktu, mungkin semakin mendekat atau memperbaiki diri, entah kamu, entah dia, gitu. Sehingga jawabannya, ya tapi tunggu dulu. Jadi kita harus terbuka kepada jawaban Tuhan. Ya, Tuhan yang mengatur. Jadi kita memang menghendaki, kita berdoa, memohon, tapi Tuhan yang menentukan terbaik bagi kita gitu ya. Oke, berarti bisa disebutkan bahwa novena ini adalah seturut kehendak Tuhan yang tentunya kita butuhkan untuk kehidupan kita Ya, kayak gitu. betul. Saya juga pernah mau kayak gitu, Gimana? tapi bukan pelet ya, bukan pelet jalur novena, tapi saya berdoa novena untuk mendapatkan jawaban yang terbaik tentunya, dan tentunya Tuhan memberikan jalan yang terbaik itu untuk saya, dan jalan terbaiknya adalah berpisah kayak gitu. Yang mana tuh? Sebutin nggak nih? Nah mungkin seperti itu. Jadi teman-teman yang ada di rumah, novena itu tidak cuma untuk meminta jodoh saja, tapi juga ditunjukkan ini apakah yang terbaik kayak gitu. Ya kan kamu ini apa namanya, mencari pacar, mencari jodoh itu kan untuk bukan hanya sekedar pacaran kan, ya toh yang penting, saya punya gebetan nih, pamerkan teman-teman ini kemana-mana digandeng, bukan hanya itu, tapi kan ada tujuannya, yaitu nanti akan menjadi pasangan hidupmu, ya toh, seumur hidup sebagai suami kalau kalian cewek atau istri kalau cowok gitu kan. Nah, maka ya sebagai pasangan tentu partner ya. Iya, Kalau pelet itu kan berarti kita mempengaruhi orang itu. Artinya orang itu tidak punya kebebasan. Nah, kita itu mau pacaran dengan manusia atau dengan robot atau dengan boneka. Ya, kalau di pelet kan orang tidak
tidak punya kehendak bebas gitu ya. Nah, Tuhan ingin supaya kita mendapatkan pasangan yang sungguh-sungguh ya partner kita gitu. Sehingga ada kebebasan, lalu di situ ketika kita ada kebebasan, di situ kita juga bisa mencintai dengan sepenuh hati gitu. Nah, juga kalian harus ingat bahwa berpacaran itu yang terpenting ialah bukan orang yang baik bagi kita, artinya bagaimana kita menemukan orang yang sempurna. Tidak akan bisa menemukan yang sempurna. Karena ya namanya manusia pasti punya kelebihan dan kekurangan, ya kan? Tapi yang terpenting itu bagaimana saya bisa menjadi pasangan yang baik untuk orang lain gitu. Yang layak untuk orang lain. Lalu kita akan menemukan yang sesuai dengan kita. Jadi 2, usaha manusia dan restu dari Tuhan. Gitu. Angel, usaha dari Angel dan restu dari Iya. Tuhan ya gitu ya, supaya biar cepet dapet pasangan katanya Romo. Nah teman-teman di sini tadi kan Romo juga menyebutkan bahwa sebuah hubungan itu tidak baik jika ada keterpaksaan ya gitu ya Mo. Betul, Jadi betul. 2 orang yang melakukan hubungan ini harus saling mau ya Mo, berarti dasarnya. Ada kehendak bebas. Ya. Ada kehendak bebas dari hubungan tersebut. Nah, ini banyak teman-teman juga Mo yang mungkin mereka sudah rutin novena, kayak gitu, berdoa, memohonkan pasangan dan lain sebagainya. Tapi ternyata doanya belum terjawab Mo. Akhirnya mereka merasa putus asa dan tidak mau novena lagi atau berdoa lagi. Kayak gitu, menurut Romo gimana tanggapan Romo untuk Ya, itu? kan saya sebutkan tadi 2 sikap itu salah satunya iman ya. Jadi harus yakin sungguh-sungguh bahwa kita ini Tuhan akan memberikan yang terbaik untuk kita. Ya, memang saya katakan 2, usaha manusia dan restu dari Tuhan. Ya. Kalau kita berdoa saja tapi kita nggak ada usaha, ya nggak akan ketemu, gitu kan. Tapi kalau kita usaha tanpa mendapat restu dari Tuhan, ya juga nggak akan ketemu. Gitu. Jadi dua-duanya harus jalan. Maka jangan putus asa. Kalau orang beriman itu namanya orang beriman itu tidak ada istilah putus asa. Orang yang beriman itu tidak ada jalan buntu gitu ya. Yakin pasti ada jalannya. Ya. Kalau nggak sekarang, besok, atau kalau nggak cara begini, cara yang lain, pasti akan ada jalannya buat kalian. Oh ya, mungkin kalau misalnya novenanya belum dijawab, mungkin bisa juga Tuhan menyuruh kita untuk fokus terhadap tujuan-tujuan kita betul, ya, Mbak. juga. Teman-teman ini yang misalnya sekolah, biar fokus sekolah dulu, berprestasi di sekolah. Atau Yang memperbaiki kuliah, diri. Nah, mungkin Nah. memantaskan diri juga perlu loh Betul. teman-teman. Jadi kayak nggak cuma mencari saja, tapi kita juga perlu memantaskan diri untuk pasangan. Jadi gitu ya, Angel. Iya. Nggak boleh putus asa dan tentunya kita sebagai orang muda harus yakin dengan apa yang kita imani. Kalau misalnya kamu sendiri nggak yakin, masa orang lain suruh yakin? Nah, Gitu nggak betul. sih Iya. konsepnya? Aduh, kamu yakin nggak, Jul? Dari sini mulai sedikit yakin gitu. Mulai Maksudnya sedikit ada yakin. tumbuh-tumbuh yakin gitu. Oke, nanti mungkin siapa tahu ada mas-mas paroki Santa Maria yang ganteng gitu ya. Kayaknya tadi di depannya kan. ada yang ganteng kok. Itu Oke. loh yang masnya Mas yang kameramen mana tuh. tuh? Aduh. Itu loh. Hai, dikode langsung loh ya. Aduh, Mas, tolong ini teman saya di backup. Untuk teman-teman yang ada di rumah, jadi itu tadi ya teman-teman. Pelet jalur novena itu tidak ada, yang ada novenanya saja gitu ya, Mo. Dan novena itu harus didoakan secara tekun dan Betul. yakin. Jadi kayak kita mengimani bahwa novena ini akan ada waktunya terjawab. Tuhan tahu kok apa yang kita butuhkan ya kan, bukan apa yang kita mau, tapi Tuhan selalu menyediakan apa yang kita butuhkan. Jadi Angel sabar, saya juga sabar kok. Akhirnya kayak gitu kan. Akhirnya kayak gitu. Jadi untuk teman-teman yang ada di rumah, sabar juga menanti jodoh yang terbaik dari Tuhan ya kan. Pasti ada kok ya kan, Mo. Kan manusia diciptakan berpasang-pasangan nih. Jadi kalau pasanganmu sekarang belum ketemu, mungkin besok atau lain hari kayak gitu. Mungkin kamu mainnya kurang jauh, jadi nggak dapet pasangan. Jadi mungkin mainnya agak jauh dikit, terus novenanya dikencengin kayak gitu. Biar Tuhan, oh rajin nih anak ini, oke tak temukan kayak gitu. Mungkin kayak gitu ya, Mo. Betul. Kan Tuhan juga melihat usaha kita gitu kan. Kalau nggak usaha ya gimana ya kan. Oke, cukup sekian ya mungkin pembahasan hari ini ya kan. Cukup menarik kan, asmara, kisah asmara ya kan. Mungkin untuk teman-teman yang ada di rumah mau tanya-tanya apa lagi atau mau topik tentang apa nih yang akan kita bahas sama Romo lagi, silahkan komen di IG OMK Santa Maria Blitar ya, di @omksanmar tentunya. Nah, kalau misalnya teman-teman kepo nanti bisa kepoin aja, oke? Yang mau endorse jangan lupa juga di kolom komen bawah ini ya. Oke, jadi kayak gitu tadi pembahasan kita pada hari ini. Sampai jumpa di Nabok Kui Reborn
episode selanjutnya. Dadah.